Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, melalui audit berkala, Sistem Manajemen Pengamanan Ditpabovit Korsabara Polri menyerahkan sertifikat audit dan sertifikat penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional, objek tertentu hingga sektor perhotelan tahun 2025. Dan 4 hotel bintang 5 berhasil mendapatkan sertifikasi di tahun 2025 ini. Sebagai bagian dari pengimplementasian audit secara berkala terkait sistem manajemen pengamanan objek vital nasional, objek tertentu serta hotel, Ditpabovit Korsabara Polri menggelar penyerahan sertifikat pada Senin 15 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di gedung auditorium kantor pusat PT PLN Persero Jakarta Selatan. Pada tahun ini, Ditpabovit Polri menyerahkan total 24 sertifikat. Sebanyak 20 sertifikat diberikan kepada objek vital nasional dan objek tertentu. Sementara untuk pertama kalinya, sertifikasi juga diberikan kepada hotel berbintang 5 sebagai bagian dari penguatan keamanan sektor pariwisata. Dalam sambutannya, Direktur Pabovit Korsabara Polri menekankan bahwa sertifikasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan operasional sesuai standar Polri. Tahun ini atau di bulan Desember ini akan kita serahkan 24 sertifikat. 20-nya merupakan sertifikat untuk objek vital nasional dan objek tertentu. Dan tahun ini untuk pertama kalinya kita juga akan menyerahkan sertifikat kepada hotel berbintang 5. 3 hotel ada di Bali dan 1 hotel ada di Semarang. Terima kasih untuk pengelola hotel yang juga sudah mau bersama dengan kita. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik dan mau ditiru oleh pengelola hotel-hotel yang lainnya. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak hotel bintang 5 yang mau kita sertifikasi, sehingga ini juga tentu akan meningkatkan daya saing perhotelan ketika di hotel tersebut sudah terpampang sertifikat bahwasanya hotel ini sudah mengimplementasikan sistem manajemen pengamanan sesuai dengan standar Polri. Kinerja Polri dalam penerapan sistem manajemen pengamanan ini mendapat apresiasi dari para penerima sertifikat, khususnya dari sektor perhotelan. Bagi pengelola hotel, sertifikasi ini menjadi bukti komitmen dalam kontribusi sektor pariwisata dalam menciptakan keamanan baik untuk tamu maupun karyawan. Pendampingan yang diberikan oleh Ditpabovit Korsabara Polri ini dinilai menjadi bagian penting dalam proses peningkatan standar keamanan di lingkungan kerja. Kami sangat berterima kasih atas pendampingannya selama ini. Kami sangat bersyukur menerima sertifikat ini, di mana sertifikat ini adalah wujud pembuktian bahwasannya kami peduli dan kami dari sektor insan pariwisata juga ikut untuk serta berperan aktif dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan di dalam lingkungan pekerjaan, baik itu untuk tamu dan juga karyawannya kami. Melalui sertifikasi sistem manajemen pengamanan ini, Polri berharap sinergi antara aparat keamanan dan pengelola objek vital nasional, objek tertentu serta sektor perhotelan terus diperkuat. Komitmen bersama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, profesional, dan berdaya saing sekaligus mendukung stabilitas keamanan nasional. Dari Jakarta, Takla Hasyati Sugeng Priyatno, Polri TV. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral 2025, Kapolri beserta pejabat utama Mabes Polri, Kementerian Kabinet Merah Putih serta stakeholder terkait memaparkan kesiapan strategi dan pelayanan bagi masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral 2025, Kapolri beserta pejabat utama Mabes Polri, Kementerian Kabinet Merah Putih, serta stakeholder terkait memaparkan kesiapan strategi dan pelayanan bagi masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada kesempatan ini, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa negara siap menciptakan situasi perayaan Natal dan Tahun Baru yang aman, lancar, dan menyenangkan bagi masyarakat. Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terkait potensi pergerakan masyarakat pada Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, diprediksi bahwa terjadi peningkatan 8,83 juta orang atau 7,9% pada tahun 2025 ini.
jumlah masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru diperkirakan sekitar 119,5 juta orang, yang mengalami peningkatan 2 kali lipat bila dibandingkan tahun yang lalu. Ya. Untuk prediksi arus mudik, ya, diprediksi pada tanggal 20 dan tanggal 24 Desember 2025. Dan puncak arus balik diprediksi di tanggal 28 Desember dan 4 Januari 2026. Pada kegiatan pengamanan ini, Polri bersama seluruh stakeholder terkait lainnya menyelenggarakan operasi lilin tahun 2025. Operasi ini berlangsung selama 14 hari dari tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026. Dengan pelibatan personil, ada 146.701 personil. Ini adalah personil gabungan yang terdiri dari 77.637 personil Polri, kemudian 13.775 dari personil TNI, dan sisanya 55.289 adalah personil dari gabungan stakeholder terkait lainnya. Selain itu, Polri juga menyiapkan 2.903 posko, ya, terdiri dari 1.807 posko PAM, 763 poskoyan, dan 333 posko terpadu untuk mengamankan 44.226 objek, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, kemudian stasiun, beberapa stasiun, ya, kemudian pusat perbelanjaan, objek wisata, dan objek perayaan Tahun Baru 2026. Pemerintah juga sudah memberikan stimulus yang diberikan dalam rangka untuk mengurai kemacetan, antara lain memberikan diskon tarif dasar angkutan laut, kemudian penyeberangan, diskon tiket kereta api sebanyak 30%, serta diskon tiket pesawat, ya, sebanyak atau sebesar 13-14%, yang diberlakukan pada periode perjalanan mulai tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Polri juga mempersiapkan berbagai macam rencana rekayasa arus lalu lintas, baik pada arus mudik maupun pada arus balik, ya, dengan pola ganjil genap, kontraflow, hingga one way, serta akan disosialisasikan secara masif nanti bersama stakeholder terkait lainnya dengan berbagai macam media, nanti menggunakan media, platform-platform media sosial, dan juga langsung kepada masyarakat. Kemudian Polri juga menyiapkan dan akan mengoptimalkan layanan 110, ya, sebagai hotline untuk sarana pengaduan dan pelaporan tanggap darurat sebagai antisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemacetan. Dengan rapat koordinasi lintas sektoral, diharapkan Polri serta stakeholder terkait dapat meningkatkan kesiapan pengamanan serta pelayanan dan penyediaan fasilitas bagi masyarakat yang berpergian selama perayaan Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Tianuma Andi Putra, Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelayanan dan pengabaran Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, Faisal, selamat sore dan pemirsa Polri TV. Sore hari ini saya melaporkan dari Gedung PT IKA Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Tepat pada hari Senin 15 Desember 2025, di mana sore hari ini pemirsa baru saja usai dilaksanakan rangkaian kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara dimulai pada pagi hari tadi dengan Kapolri yang membuka secara langsung kegiatan Rakor Lintas Sektoral 2025 ini, di mana rapat pada hari ini digelar dengan tema mewujudkan paradigma baru pelayanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam semangat transformasi Polri.
Pemirsa, sejalan dengan tema tersebut, pada kegiatan rapat hari ini dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri, serta diikuti juga secara daring oleh Kapolda jajaran. Selain itu, sejumlah stakeholder terkait juga turut hadir, diantaranya sejumlah kementerian dari Kabinet Merah Putih, kemudian beberapa direksi utama dari stakeholder terkait seperti PT Jasa Marga, PT Jasara Harja, serta beberapa lembaga negara yang terkait seperti BMKG dan Basarnas juga turut hadir dalam rapat hari ini, tentunya membahas kesiapan pengamanan dan juga pelayanan, serta maksimalisasi fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat selama perayaan Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026 mendatang. Dan pemirsa, tadi sesuai yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, bahwa gabungan pelayanan serta pengamanan Nataru pada tahun 2025 ini akan tergabung dalam operasi Lilin yang akan mulai berjalan efektif mulai 20 Desember 2025 dan akan berjalan selama 14 hari hingga 2 Januari 2026. Dan dalam pengamanan Ops Lilin tersebut terdapat sejumlah strategi pengamanan hingga pelayanan yang sudah diatur baik dari Polri maupun dari stakeholder terkait lainnya. Dan untuk menciptakan pengamanan yang maksimal, Kapolri tadi juga menyampaikan bahwa jumlah personel dalam Ops Lilin tahun 2025 ini adalah sebanyak 146.701 personel, di mana tadi dijabarkan juga bahwa 77.637 personel ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta 13.775 personil TNI dan 55.289 personil dari stakeholder lain, seperti dari Basarnas, kemudian dari BMKG, dari PT Jasara Harja dan PT Jasa Marga, serta dari beberapa lembaga negara lainnya. Dan pemirsa, jenis pengamanan dan pelayanan yang nanti akan berjalan dalam Operasi Lilin 2025, diantaranya tadi Kapolri juga menyampaikan atensi khusus kepada wilayah-wilayah yang saat ini dan masih berpotensi terjadi bencana alam, yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun Kapolri juga berkomitmen baik Polri bersama lembaga negara akan menciptakan suasana Nataru, yaitu Natal dan Tahun Baru yang aman, lancar, dan menyenangkan baik bagi masyarakat yang berpergian maupun bagi masyarakat yang berada di rumah. Selain itu, pemirsa, pengamanan lainnya juga akan diterapkan di jalan raya, diantaranya nanti melalui Korlantas Polri. Polri akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way. Kemudian nanti juga akan dibuka rekayasa, maksud kami jalur lalu lintas alternatif agar tidak terjadi kepadatan yang terlalu panjang. Karena memang diprediksi tingkat kendaraan ini akan cukup melonjak, di mana tadi juga disampaikan bahwa perkiraan kendaraan yang masuk atau keluar dari wilayah Jakarta itu ada sekitar lebih dari 100.000 kendaraan. Artinya memang lonjakan kendaraan yang akan keluar masuk wilayah Jakarta ini cukup tinggi. Untuk itu Korlantas Polri tentu juga bersinergi bersama dengan PT Jasa Marga dan PT Jasara Harja untuk tetap menjaga agar antrian kendaraan tidak terlalu panjang. Selain itu, selain jalan raya, pengamanan juga akan dilakukan di sejumlah tempat-tempat vital, di mana tempat-tempat ini diantaranya adalah tempat ibadah dan tempat pariwisata, sekaligus juga menciptakan pos-pos pengamanan dan juga pos pelayanan bagi masyarakat yang akan berpergian. Dan pemirsa, itulah tadi informasi terkait dengan rapat koordinasi lintas sektoral 2025. Dengan ini diharapkan Polri bersama lembaga negara mampu menciptakan situasi Nataru yang aman dan lancar. Faisal, kembali ke Anda. Terima kasih Numpa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, presisi utama akan segera kembali.